Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcastnya Mutia. Hari ini aku mau ngasih tahu kalau di podcast ini akan ada segmen baru yang bernama Berakademik. Jadi di podcast Berakademik ini, aku akan bahas semua hal tentang kehidupan berakademik aku di kuliah sih, terutama karena aku mahasiswa, jadi mungkin ranahnya banyaknya tuh nanti di kuliah gitu. Nah, topik-topik yang akan dibahas itu kebanyakan adalah topik-topik yang pernah aku dapati sebagai pertanyaan dari teman-teman aku. Jadi aku beberapa kali tuh pernah ditanyain tentang satu topik-topik yang ada di kuliah, yang ada di dalam ranah kehidupan berakademik. Jadi aku mau share pengalaman itu sama teman-teman semua ya. Nah, di podcast berakademik yang pertama ini aku mau sharing pengalaman aku gimana caranya lulus kuliah 3,5 tahun di ITB. Nah, jadi ini pertanyaan yang beberapa kali tuh aku dapatkan dari teman-teman aku, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, di podcast kali ini aku akan bahas 4 tips aku gimana caranya lulus 3,5 tahun di ITB. Jadi langsung aja kita mulai. Check this out. Tips yang pertama, aku membuat rencana pengambilan mata kuliah di setiap semesternya hingga semester yang terakhir, yaitu semester 7. Jadi aku buat di Excel gitu, aku plan nih, kira-kira aku akan ngambil mata kuliah apa di semester 3, 4, 5, 6, sampai 7 gitu. Nah, kalau di web akademik itu kan biasanya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa, jadwalnya kapan, dan dibukanya di semester kapan gitu, semester ganjil genap, apa semester ganjil aja, apa genap aja kayak gitu. Nah, itu tuh aku pertimbangkan dan aku susun serapi mungkin mata kuliah yang aku pengen ambil dan itu adanya di semester kapan. Jadi aku mencocokkan aja semester ini yang buka mata kuliah apa ya itu yang aku ambil kayak gitu. Nah, itu gimana nanti, maksudnya mau gimana nanti dapat atau enggak mata kuliahnya, aku plan dulu aja dan biasanya aku bikin 2 plan sih. Jadi kalau misalnya plan A itu enggak dapat, jadinya aku punya backupan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin bisa dibilang ini tips yang agak-agak klise ya, karena semua orang sering bilang ini sih. Jadi tips yang kedua adalah benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh gitu, dengan serius, dengan nggak main-main, sehingga sebisa mungkin tuh kita nggak ada mata kuliah yang ngulang, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang ngulang itu bisa menghambat kita untuk lulus kan, jadinya belum lagi kalau misalnya mata kuliahnya itu misalnya dibuka cuma setahun sekali gitu. Jadi sebisa mungkin tuh benar-benar belajarnya tuh serius dan bersungguh-sungguh, nggak main-main. Bikin tugas tuh nggak cuma bikin tugas tuh benar-benar kayak niat banget gitu. Belajarnya benar-benar niat juga, benar-benar ingin paham dengan ilmunya. Nah, dengan kayak gitu tuh insya Allah nilai kita juga eh, insya Allah baik gitu, insya Allah baik, dan kita nggak cuma berusaha ya, tapi juga berdoa gitu. Insya Allah nilai kita akan baik dan jadinya kita akan bisa terus langsung maju ke semester berikutnya tanpa harus mengulang mata kuliah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika IP kita cukup untuk bisa ngambil maksimum beban SKS 24 SKS per semester. Nah, menurut aku ini adalah kesempatan paling bagus banget untuk ngambil SKS banyak. Jadi aku waktu itu ngambil 24 SKS supaya di semester 7 itu tinggal sedikit lagi gitu mata kuliahnya, tinggal TA, tugas akhir, dan sedikit mata kuliah yang lain gitu. Jadi aku ngambil mata kuliah 24 SKS itu di semester 5. Semester 6-nya itu aku ngambil 20. Oh ya, sama ding. Semester 6-nya juga aku ngambil 24 SKS gitu. Jadi karena SKS yang udah banyak ditarik diambil di semester-semester yang di tengah-tengah itu, pas semester 7-nya itu tinggal sekitar aku waktu itu tinggal sekitar 19 SKS gitu. Itu termasuk tugas akhir dan beberapa mata kuliah yang harus aku penuhi juga gitu. Nah, kayak gitu. Jadi yang tips yang ketiga ini adalah ambil 24 SKS ketika IP kita udah mencukupi, seperti itu. Kemudian tips yang keempat adalah tentang tugas akhir ya. Jadi aku alhamdulillah menyelesaikan tugas akhir itu dalam 1 semester, teman-teman. Jadi tipsnya kayak gimana? Jadi pas tugas akhir itu aku itu mulai ngerjainnya itu dari pas libur, teman-teman. Jadi pada saat libur semester
genap itu kan lama banget ya. Kalau di ITB itu 3 bulan gitu. Itu menurut aku waktu yang lama banget sih. Dan pada saat itu aku udah mulai ngeplan nih, udah mulai bikin timetable. Waktu itu aku bikin di Excel, aku bikin kalender di sana, terus aku plot tanggal segini aku mau ngambil data, tanggal segini aku mau selesai bab 1, bab 2, aku mau sidang, mau seminar tanggal sekian 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 kayak gitu. Nah, sebelumnya itu kan sebelum ngerjain timetable ini aku sebenarnya juga apa ya, berusaha untuk nyari dulu topiknya mau apa kayak gitu kan. Jadi aku waktu itu fixkan dulu topiknya mau apa. Kalau udah fix, aku hubungi dosen pembimbing aku, kemudian aku tunjukkan timetable aku gitu. Bu, saya tuh mau merencanakan misalnya ngambil data tanggal sekian, ini sekian 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 sekian. Nah, kemudian ketika udah dikomunikasikan, sambil nunggu waktu untuk ngambil data waktu itu, uh, aku itu udah mulai nulis nulis apa namanya, teori dasar di bab 2 dan bab 3 itu di pas libur itu, teman-teman. Jadi pas libur aku baca referensi, baca paper, baca buku, baca PowerPoint dan sebagainya. Aku baca bahan-bahan untuk ditulis itu, kemudian aku tulis setiap hari itu dicicil aja, kayak setiap hari 1 halaman misalnya, atau setengah halaman. Itu lama-lama tuh udah banyak banget gitu. Nah, jadi ketika udah sampai di tengah waktu ngambil data, aku ngambil data, ketika udah ada data, aku langsung ekstrak datanya gitu, karena bab 2 dan bab 3-nya tadi kan udah dikerjain sebelum ngambil data gitu kan. Sebelum waktu masih libur gitu. Jadi ketika libur ngerjainnya apa tadi, teori dasar, kemudian pas udah tanggalnya ngambil data, setelah datanya udah ada, langsung diolah ngerjain bab 4 gitu. Jadi kalau misalnya di prodi aku di astronomi ITB itu, jadi ada 2 kali presentasi, ada seminar dan ada sidang. Di seminar itu kita minimal udah sampai selesai teori dasar gitu dan rumusan masalahnya mau ngapain. Nah, itu kan udah selesai tuh harusnya kalau misalnya kita udah ngerjain di waktu libur tadi. Jadi ketika udah masuk semester baru itu langsung ngerjain bab 4 gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya udah ada data tuh udah menurut aku enak banget, karena kita langsung mengekstraknya gitu. Karena udah ada bahan referensi sebelumnya. Kayak gitu, dan itu alhamdulillah aku bisa selesaikan tugas akhir tuh dalam 1 semester, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi itu aja 4 tips dari aku untuk lulus kuliah 3,5 tahun di ITB. Dan mungkin 1 poin lagi yang paling penting adalah kita komitmen dengan 4 hal tadi gitu, teman-teman. Jadi benar-benar komitmen kalau kita mau uh, achieve some goals, ya kita harus komitmen gitu, kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast berakademik yang pertama ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya saran, punya komen, punya masukan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum.